Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan cerita dari video yang sebelumnya ya gengs, yang berjudul Pengantin Berdarah. Oke, daripada lama-lama langsung saja ya, kita masuk ke ceritanya. Pengantin Berdarah bagian yang kedua. Dek, izinkan Mas jelaskan semuanya, ucap Aryo dengan wajah yang memelas. Mas sudah bohong dari awal. Mas bilang kalau setelah istri pertama Mas meninggal, Mas gak pernah menikah lagi. Tapi nyatanya, banyak rahasia Mas yang terlalu kelam untuk aku terima. Lastri tak kuasa menahan air matanya. Mas jelasin sekarang ya. Tolong kamu dengerin Mas. Lastri tak mengubris. Ia masuk ke dalam rumah seraya berkata, mungkin kita memang tidak berjodoh Mas. Dari awal ini semua terlalu indah buatku. Lastri, teriak Aryo saat Lastri berlari dan menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Keluarganya duduk di ruang tamu. Tentu mereka menyaksikan apa yang terjadi di luar tadi dari balik jendela. Tak ada yang berkomentar sedikit pun. Lastri menutup kamarnya rapat-rapat. Berita tentang gagalnya pernikahan Lastri dan Aryo sudah menyebar ke seluruh kampung. Seakan hal itu merupakan aib bagi kedua keluarga. Pasalnya semua orang berspekulasi liar tentang alasan di balik itu semua. Dan yang paling umum adalah keluarga Lastri lebih dulu tahu jika ia akan dijadikan tumbal oleh Aryo. Aryo yang hanya tinggal bertiga dengan ibu dan kakaknya tak mampu berbuat apa-apa. Fitnah itu terus ia terima seolah itu adalah hal yang sudah sering ia alami. Terlebih kekayaan yang ia dapatkan sekarang tentunya menambah curiga orang di sekitarnya. Sebulan telah berlalu, sosok wanita itu tak kunjung hilang dari hidup Lastri. Ia terus-menerus mengganggunya, sampai puncaknya, malam itu Lastri pulang dari rumah Bu Lurah selepas mengantarkan kue pesanannya. Jalan begitu lenggang, meski warung masih ramai di pinggir jalan, sekelebat cahaya merah melintas di depannya. Lastri berhenti dan memarkirkan motornya di pinggir, mengecek matanya memastikan untuk tidak ada debu yang masuk. Sampai tiba-tiba, sosok wanita bergaun merah melayang di atas kepalanya. Ia menari seakan mempertontonkan lelucon di hadapan Lastri. Ia turun perlahan dan tepat di depan wajah Lastri, ia tertawa. Ia mencekiknya dengan keras hingga Lastri tak bisa bernafas dan Lastri jatuh tak sadarkan diri. Warga sekitar yang menyaksikan hal itu langsung membawa Lastri ke rumah sakit. Mbak, gimana? Udah mendingan? Tanya Dewi. Alhamdulillah Wi, sudah gak terlalu sakit. Lastri masih memegang lehernya yang masih terlihat memar. Lagian Mbak kok bisa sih ngelamun di jalan raya? Bahkan orang-orang sekitar bilang Mbak sengaja berhenti di tengah jalan. Terus tiba-tiba malah nyekek leher Mbak sendiri. Pingsan. Kan aneh. Mereka nyangka Mbak kesurupan tahu. Lastri hanya diam. Oh iya, tadi Mas Aryo datang. Tapi Mbak masih belum sadar. Dia urusin semua biaya administrasi, terus dia pamit. Dewi merasa bersalah karena ia merasa ia turut andil dalam kegagalan pernikahan kakaknya itu. Mbak, aku minta ibu mana? Lastri langsung memotong ucapan adiknya itu. Ibu sama bapak lagi nunggu Dimas di luar Mbak. Kamu kasih tahu Dimas. Dimas emang rencana mau pulang karena lagi libur semester. Terus ibu kasih tahu juga kalau Mbak kecelakaan. Jadi dia langsung datang ke rumah sakit. Mbak Lastri, teriak Dimas saat ia lihat kakak sulungnya itu terbaring di rumah sakit. Duh, adik Mbak udah gede aja. Lama gak ketemu Dim? Dimas langsung mencium tangan kakaknya dan memeluknya dengan erat. Dimas memang adik yang paling dekat dengan Lastri. Bisa dibilang Lastri lah yang merawat Dimas sejak dia masih bayi. Lastri tak melihat ibu dan bapaknya sampai ia tanyakan pada adiknya itu. Namun Dimas ragu. Dimas masih ragu. Udah siuman kakakmu Wi. Ibu dan ayahnya datang tepat di belakangnya Dimas dengan seseorang yang sudah sangat Lastri kenal. Mereka datang bersama dengan Andi. Untuk apa dia datang ke sini? Dewi tak kuasa menahan amarahnya saat ia melihat lelaki itu datang lagi. Lastri masih terpaku tak percaya. Ini adalah kali pertama ia bertemu lagi dengan Andi setelah undangan yang ia kirim lewat pos. Mbak, Dimas menarik lengan baju Dewi, meminta Dewi untuk tak ikut campur. Kamu udah siuman Tri.
Saiful tersenyum melihat anak sulungnya itu sudah mulai membaik. Marni tak berucap sepatah kata pun. Mereka pergi meninggalkan Andi di sana. Kalian mau pada kemana? Kalian mau pada kemana? Dewi teriak melihat orang tuanya malah pergi dari ruangan. Mbak, ayo keluar dulu. Dimas menarik tangan Dewi sekuat tenaga, memohon padanya untuk memberi waktu pada Andi dan Lastri. Lastri mengangguk pada Dewi seolah itu tidak masalah baginya. Lastri sudah benar-benar melupakan Andi. Awas kamu kalau macem-macem, ucap Dewi dengan ketus pada Andi. Lama gak ketemu ya Tri, ucap Andi membuka obrolan. Lastri hanya mengangguk. Mungkin permintaan maaf 1000 kali pun gak akan cukup buat menebus kesalahan aku sama kamu. Aku gak berharap kamu maafin aku, karena aku pun sulit untuk memaafkan diriku sendiri. Tapi izinkan aku untuk bercerita sedikit alasan aku memutuskan itu semua. Mungkin ini terdengar pembelaan diri, tapi aku harap dengan ini akan sedikitnya meringankan luka yang pernah aku buat sama kamu, ungkap Andi. Kamu boleh ceritakan semua. Aku siap mendengarkan sebagai temanmu. Andi tersenyum seolah Lastri yang ia kenal dulu telah kembali. Istriku telah meninggal sebulan setelah kami menikah. Dia meninggal setelah melahirkan bayinya. Lastri mengerutkan dahi. Ia tak dapat mencerna apa yang baru saja ia dengar. Dia hamil 8 bulan saat aku menikahinya. Berulang kali dia coba bunuh diri karena malu, tapi upaya itu digagalkan oleh orang tuanya. Ayahnya adalah dosen di kampusku, dan dia memohon agar aku mau menikahi putrinya demi status bayi yang dikandungnya. Awalnya aku tolak, tapi aku merasa kasihan. Ditambah ayah bayinya pergi entah kemana. Tunggu, jadi maksud kamu, salah Lastri. Aku minta maaf karena baru kasih tahu kamu sekarang. Aku berniat balik ke kampung saat itu, tapi aku gak bisa karena bayi itu. Aku sudah menyayangi dia seperti anakku sendiri. Sampai saat ini aku dan ibuku masih tinggal di rumah mertuaku. Aku juga sudah menceritakan tentang kamu sama mereka semua. Jadi maksud kamu apa? Dan untuk apa kamu ceritakan ini semua? Lastri masih tak mengerti. Lagi pula, kenapa kamu datang sekarang? Kemarin ada seseorang datang ke rumah. Dia ceritakan semua tentang kamu, bagaimana kamu hidup selama ini, dan ia berharap kamu bisa bahagia. Makanya dia minta aku datang untuk minta maaf sama kamu. Siapa? Namanya Aryo. Aryo? Lastri terkejut. Iya, dia calon suamimu kan? Kamu tahu? Andi hanya tersenyum. Aku gak kenal dekat sama dia, tapi jujur, dia adalah orang yang paling baik yang pernah aku temui. Dia kakak tingkatku di kampus. Dia juga dulu mahasiswa yang paling dekat dengan mertuaku. Kemarin dia datang ke rumah kami. Sepertinya dia juga tahu tentang kita. Makanya dia minta aku jelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan minta maaf yang tulus sama kamu. Mungkin jika ada banyak hal yang kamu belum tahu tentang dia, kamu bisa tanyakan itu sama ayah mertuaku. Aryo sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Dan aku harap kamu gak kemakan gosip murahan di luar sana, lanjut Andi. Itu bukan gosip, aku sudah melihatnya sendiri dengan mata kepalaku. Aryo tidak sebaik yang kalian semua pikir, sanggah Lastri. Apa yang kamu lihat belum tentu kebenarannya. Apa yang kamu lihat belum tentu kebenarannya. Bahkan jika itu terlihat begitu nyata, kadang kita harus membuka diri untuk menerima kemungkinan lainnya dan alasan dibalik setiap kejadian yang muncul di hidup kita. Andi pun pamit. Ia selipkan secari kertas ke tangan Lastri. Ia lihat secari kertas itu, tertulis alamat rumah Andi. Lastri simpan dalam tasnya dan ia coba lupakan semuanya. Lastri mencoba memejamkan mata, sampai tiba-tiba mimpi itu datang kembali. Mimpi seorang wanita yang bersimpuh di kaki suaminya. Kini wajah sang suami terlihat jelas. Aryo, batinnya. Sebelum sang suami menoleh, wanita itu langsung terbang menghampiri Lastri. Jauhi suamiku, dasar jalang. Semua gara-gara kamu. Ia berteriak menyemburkan darah dari mulutnya. Sang suami berdiri, mata mereka bertemu. Lastri melihat Aryo dengan air mata yang berlinang di pipinya. Sebelum sempat Lastri berucap, badannya kembali diguncang oleh seseorang. Mbak, sadar mbak. Dewi dengan wajah paniknya berusaha membangunkan kakaknya.
"Wi, kenapa?" Lastri bingung. "Loh, Mbak yang kenapa?" teriak-teriak sambil manggil nama Mas Aryo. "Mbak mimpi, tapi terasa nyata. Bagaimanapun juga, Mbak harus cari tahu yang sebenarnya, Wi," lanjut Lastri. "Mbak, maafkan aku. Harusnya aku gak bahas wanita yang datang tempo hari. Pasti semuanya gak akan ribet kayak gini." Lastri menggelengkan kepalanya. "Kamu gak salah. Mbak emang harus tahu semuanya. Sekarang Mbak sudah mendingan. Oh iya, kamu lihat Andi? Sudah pulang dari tadi siang, Mbak. Kalau Mbak sudah boleh pulang, Mbak mau ke rumahnya, kamu bisa antar Mbak." Dewi mengangguk setuju. Selang beberapa hari, Lastri sudah diperbolehkan pulang. Keadaannya sudah jauh lebih baik. Dan esoknya pun ia meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke rumah Andi bersama dengan Dewi. "Ibu mertuamu gak nanyain Arif?" tanya Lastri saat keduanya masih di dalam bus. "Dia tiap malam telepon, minta aku balik," jawab Dewi singkat. "Lalu kenapa kamu gak pulang?" Dewi melirik sinis pada kakaknya itu. "Aku malas ketemu Surya." Lastri tidak bertanya lebih lanjut. 2 jam perjalanan, akhirnya mereka telah sampai di terminal bus. Andi sudah menunggu dengan mobilnya. "Kamu masih marah sama aku, Wi?" tanya Andi yang melihat Dewi masih ketus pandangnya. "Meski Mas udah jelasin semuanya, tapi gak mengubah kenyataan kalau yang Mas lakuin ke Mbak aku itu bisa dimaafkan. Intinya aku masih gak suka sama situ." Lastri menyenggol lengan adiknya. "Iya, aku tahu kok. Makanya aku mau menebus kesalahan aku sama Lastri." "Nebus gimana maksudnya?" tanya Dewi. "Ya pokoknya nanti kalian tahu sendiri." Mobil telah sampai di rumah mertua Andi. Rumahnya lumayan besar dan halamannya juga luas. Di depan rumah sudah ada seorang lelaki parubaya dengan anak kecil di sampingnya yang sudah menunggu. Ia mengajak Lastri dan Dewi ikut turun. Andi memperkenalkan 2 orang itu sebagai ayah mertua dan anaknya. "Saya Abidin dan ini cucu saya Firman," sapa lelaki itu pada keduanya. Tak butuh waktu lama, keduanya dipersilakan masuk dan obrolan pun langsung menjurus ke intinya. "Pertama-tama saya ingin memohon maaf sama Mbak Lastri. Gara-gara keegoisan saya, harus menghancurkan hati Mbak Lastri dan keluarga. Jujur, itu adalah pilihan tersulit. Saya ingin anak saya bisa hidup normal, tapi saya malah menghancurkan hidup orang lain dan hidup anak saya sendiri," ucap Abidin dengan berlinang air mata. "Saya tidak apa-apa, Pak. Itu semua sudah menjadi cerita masa lalu dan alangkah baiknya jika tidak diungkit lagi. Lagi pula masalah juri itu sudah Allah yang atur. Jika dipaksakan pun, kalau memang saya tidak berjodoh dengan Andi, pasti tidak akan jadi, terlepas apapun alasannya." Abidin tersenyum dan mengangguk. Andi pamit untuk mengantarkan Firman ke tempat ibunya dan obrolan pun dilanjutkan dengan hanya mereka bertiga. "Setelah anak saya meninggal, istri saya sangat syok dan sering sakit-sakitan, sampai akhirnya almarhumah meninggal 1 tahun setelahnya. Mungkin itu alasan kenapa Andi tidak mau menikah lagi atau pergi dari rumah ini. Saya sudah paksa dia menikah dan membawa istri barunya untuk tinggal bersama, tapi selalu dia tolak. Ditambah ibu besan juga tinggal di belakang rumah, jadi saya merasa sangat terbantu." Lastri hanya mengangguk dan tersenyum. Andi bilang kalau bapak itu kenal lama dengan Mas Aryo. "Saya ingin dengar cerita dari bapak langsung." "Aryo itu salah satu mahasiswa yang paling cerdas di kelas saya. Bukan cuma itu, dia juga anak yang baik. Dulu sempat mau saya jodohkan dengan anak saya, tapi dia gak mau." "Katanya sudah ada yang dia suka," ceritanya. "Istrinya?" tanya Lastri. "Bukan, dia bilang perempuan dari kampung halamannya. Dan baru kemarin-kemarin setelah Aryo datang ke sini, saya baru tahu kalau perempuan yang dia maksud adalah kamu, Mbak," ungkap Abidin yang dibalas tatapan tak percaya dari Dewi dan Lastri. "Tunggu sebentar ya, Mbak." Sejenak, Abidin berdiri dan pergi ke kamarnya. Ia kembali dengan membawa sebuah album foto, seperti album kelulusan. Ia letakkan di atas meja dan dibukanya satu persatu halaman itu, sampai tangannya terhenti pada satu halaman. Di situ ada foto Aryo. Dan jauh di sebelah pojok kanan ada foto seorang wanita bernama Sukma. "Ini adalah foto almarhumah istrinya," tunjuk Abidin pada foto wanita itu. Lastri tak bisa berkata-kata saat ia lihat dengan seksama foto wanita itu. Ia wanita yang sama dengan sosok yang selama ini mengganggunya.
wanita bergaun merah. "Cantik ya Mbak?" tanya Abidin. Dewi mengangguk, namun Lastri hanya diam. Tapi sayangnya kecantikan dia bukan buatan Tuhan, tapi hasil karya ayahnya sendiri, pungkas Abidin. "Maksud Bapak?" tanya Lastri. "Saya dosen ekonomi, tapi saya juga mengerti dengan hal seperti itu Mbak." Wanita itu memakai susuk di sekujur tubuhnya. Sudah kelihatan dari aura juga, dan sudah jadi rahasia umum kalau dia sangat tergila-gila dengan Aryo. Bahkan boleh dibilang dia seperti penguntit. Padahal dia itu sangat terkenal di kalangan mahasiswa lainnya. Abidin menerawang sambil mengingat kenangan itu kembali. Ayahnya adalah dukun terkenal di seberang pulau sana. Dia datang ke kota ini atas permintaan anaknya sendiri. Dan dia juga orang yang paling berperan dalam pernikahan Aryo dan Sukma, lanjut Abidin. "Ayahnya seorang dukun. Apa Aryo tahu?" tanya Lastri. Abidin mengangguk. Sebenarnya Aryo sudah tahu masalah kejiwaan Sukma dan tentang susuk yang dia pakai. Aryo merasa iba karena selama ini Sukma dikenal sebagai anak yang ramah dan baik. Namun rasa ibanya itu disalahartikan oleh Sukma dan membuat ia meminta ayahnya untuk membujuk Aryo untuk menikahinya. Sebenarnya ini lebih rumit dari yang bisa saya sampaikan. Namun yang pasti Aryo dijebak dan pilihan satu-satunya ia adalah menikahi Sukma. Lalu bagaimana dengan pernikahan mereka? Dewi semakin penasaran dengan cerita Abidin. Namun Lastri terdiam seakan sedang memikirkan sesuatu. Pernikahan mereka awalnya berjalan baik-baik saja. Tapi Sukma, semakin hari tingkahnya semakin aneh. Terlebih setelah beberapa tahun pernikahan mereka, Aryo dan Sukma belum juga dikaruniai anak. Puncaknya beberapa hari setelah Sukma mengunjungi ayahnya, dia sering mual dan sakit-sakitan. Di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan nanah yang terus mengeluarkan darah. Abidin menghela nafas dan melanjutkan ceritanya. Aryo, anak malang itu harus merawat sendiri istrinya, karena tak ada satupun rumah sakit yang sanggup menangani penyakitnya itu. Istrinya selalu memakai gaun merah dan memaksa Aryo membelikan yang baru jika gaun itu telah dipenuhi darah dan nanah. Dia merasa gaun merah bisa menyamarkan warna darah di tubuhnya. Sampai suatu hari, ayahnya datang ke rumah dan meneriaki Aryo. Dia bersumpah akan menghancurkan hidup Aryo jika terjadi sesuatu pada putrinya itu. Lalu yang terjadi dengan Wulan, apakah itu karena Sukma? Tanya Lastri. Itu perbuatan ayahnya. Sukma, dia terperangkap di dunia ini dan terus menghantui Aryo dan orang-orang terdekatnya itu karena ulah ayahnya. Sukma tak mampu pergi dengan tenang karena jiwanya masih dipenuhi dendam. Wulan adalah salah satu korbannya. Dia memang tidak membunuhnya secara langsung, tapi dia menyerang jiwa Wulan sampai dia menyerah dan bunuh diri. Abidin menatap Lastri dalam-dalam. Tapi kamu, Aryo bilang kamu adalah wanita paling kuat dan tegar yang ia kenal. Dan setelah saya lihat langsung, ternyata Aryo benar. Kamu sering diganggu Sukma kan? Tanya Abidin. Lastri pun mengangguk. Dia itu berusaha menyerang jiwa kamu. Tapi karena iman kamu kuat, dia selalu gagal. Sampai akhirnya dukun itu menyerang kamu secara langsung. Itulah kenapa kamu sampai mengalami kecelakaan. Lalu kenapa Pak Aryo nggak cerita dari awal? Kenapa dia baru cerita saat semuanya sudah seperti ini? Tanya Dewi. Kalau dari awal Aryo cerita, apa kalian semua akan percaya? Abidin membalikkan pertanyaan itu. Lastri dan Dewi terdiam. Aryo sebenarnya mau ceritakan semua setelah pernikahan nanti. Tapi ternyata dukun itu telah menyerang keluarga Wulan terlebih dahulu. Sampai-sampai ia datang ke rumah kamu. Dan di saat Aryo mau jelaskan, semua sudah terlambat. Lastri pun berdiri. Pak Abidin, terima kasih atas semuanya. Saya harus pergi ke suatu tempat. Wi, kamu bisa pulang sendiri kan? Mbak harus pergi. Dewi hanya mengangguk dan Lastri pamit berlalu. Mbak Lastri, Abidin berusaha mencegah. Ia seolah tahu kemana Lastri akan pergi. Setelah 15 menit berjalan, Lastri menemukan pangkalan ojek dan ia tunjukkan secari kertas dari saku celananya pada salah seorang ojek di sana. Ini lumayan jauh Mbak, sekitar setengah jam dari sini, ucap tukang ojek itu. Tapi Bapak bisa kan? Bisa sih, tapi agak mahal Mbak. Setelah keduanya setuju dengan tarif yang dikenakan, mereka pun melesat pergi ke alamat rumah yang ditunjukkan Lastri.
40 menit berlalu, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang sangat megah. Lastri perlahan menuju gerbang rumah itu dan ia cari bel sekitaran gerbang. Sampai ada seorang satpam yang muncul di balik gerbang itu. "Cari siapa, Mbak?" "Saya mau ketemu dengan Mbak Maya," jawab Lastri. "Baik, tunggu sebentar ya Mbak, saya tanyakan dulu." Satpam itu berlalu meninggalkan Lastri dan selang 10 menit ia datang bersama dengan Maya. "Mbak Lastri, ayo masuk Mbak. Ada apa Mbak? Tumben datang ke rumah tanpa kasih kabar," ucap Maya mempersilahkan Lastri masuk untuk duduk di ruang tamu. "Mbak Maya, saya boleh minta tolong?" pinta Lastri. "Tentu boleh Mbak, ada apa ya?" "Saya minta antarkan ke orang pintar yang dulu menangani Wulan." Maya mengerutkan dahi. "Untuk apa Mbak?" Maya penasaran. "Saya belum yakin, tapi jika kita pergi ke sana, mungkin kita bisa mengungkapkan kebenaran di balik kematian Wulan," jawab Lastri sedikit ragu. Tanpa pikir panjang, Maya langsung mengambil kunci mobilnya dan mereka bergegas pergi ke rumah dukun itu. Jam baru menunjukkan pukul 7 malam, namun jalanan sudah mulai sepi. Jarang mobil yang berlalu lalang bersamaan dengan mobil Maya, ataupun di arah sebaliknya. Brak! Sesuatu yang besar jatuh menimpa atap mobil. "Astagfirullah, apa itu Mbak?" teriak Maya. "Sudah, abaikan saja Mbak, jalan terus," pinta Lastri. Maya hanya mengangguk mengerti, namun gangguan itu terus saja berlanjut. Atap mobil seolah diinjak-injak oleh seorang yang membuat mobil sedikit gonjang. Maya melirik Lastri, tangannya gemetar. Lastri kembali memintanya untuk tetap jalan. "Mbak Maya berdoa semampunya ya, minta perlindungan dari Allah. Lafalkan ayat Al-Quran yang Mbak Maya hafal." Lastri coba menenangkan Maya. Bukannya berhenti, gangguan itu malah semakin menjadi-jadi. Kini sosok wanita bergaun merah dengan wajah penuh darah itu berdiri di tengah jalan menghadap mobil Maya dan Lastri. "Terobos saja Mbak," di saat dia lewat, "terus baca doa." Maya sekuat tenaga menahan tangisnya sampai akhirnya ia terobos sosok itu dan ia menghilang. Perjalanan terasa begitu panjang hingga mobil itu pun berhenti sejenak. Maya berhenti di pinggir jalan. "Mbak, tadi itu dia yang selama ini datang ke mimpi saya," ucap Maya. "Iya Mbak, saya tahu. Ayo kita lanjutkan perjalanannya," bujuk Lastri. Setelah 1 jam, mereka sampai di sebuah rumah tua yang gelap dan suram. Maya masih ragu untuk turun, namun ia beranikan diri karena ada Lastri di sana. "Permisi Mbah Sugeng, ini saya, keluarga Pak Sumitro," ucap Maya saat mengetuk pintu rumahnya. Lastri melihat sekitar, sepi. "Kita langsung masuk aja Mbak," ajak Lastri. "Jangan Mbak, kita tunggu di sini saja." Maya sedikit ketakutan. Lastri menarik tangan Maya untuk masuk ke rumah itu. Ruangan tengah dipenuhi dengan ukiran kuno. Ada lukisan-lukisan lama yang tergantung di sekeliling dinding. Sampai mata Lastri tertuju pada lukisan perempuan di pojok kiri. Ia menarik tangan Maya. "Mbak, lihat lukisan itu," tanya Lastri. "Astagfirullah." Maya begitu kaget saat ia melihat lukisan itu tak lain dan tak bukan adalah sosok wanita yang selama ini menghantui dia dan Wulan. "Hahaha." Suara tawa itu menggelegar mengisi seluruh ruangan. "Dasar bodoh, beraninya kalian datang ke rumahku dengan tangan kosong. Kalian mau mati." Keluar sosok laki-laki tua dari balik pintu menyeringai melihat kedatangan Lastri dan Maya. "Mbah Sugeng, ada apa ini? Jadi selama ini yang buat Wulan sakit itu Mbah?" Maya tak percaya dengan apa yang ia lihat. Sudah sepantasnya adikmu mati. Dia tidak berhak bahagia dengan Aryo sialan itu di saat anakku harus mati mengenaskan, teriaknya. "Dan kau selanjutnya." Sugeng menunjuk Lastri dengan penuh emosi. "Anakmu mati karena olahmu sendiri. Kau hancurkan masa depannya karena ambisimu." Lastri tak kalah berapi-api. "Apa kau bilang? Ambisi? Anakku hampir mati karena tergila-gila dengan kunyuk itu. Ia korbankan tubuhnya untuk dijadikan ladang setan. Susuk itu aku sendiri yang pasang. Aku tahu resikonya, tapi aku tak bisa menolak permintaan gadis yang menyedihkan itu. Kalau kau tahu akibatnya, lantas kenapa kau tetap lakukan itu? Sukma mati karena olahmu sendiri." Lastri tak mau kalah. Tiba-tiba perabotan rumah bergerak dengan sendirinya. Lukisan yang berada di dinding berjatuhan tanpa henti.
Maya semakin ketakutan dan memegang tangan Lastri dengan erat. Sosok itu muncul dari belakang Mbah Sugeng. Sukma dengan bentuk yang menyeramkan melayang di atas kepala ayahnya. Mereka seakan siap menyerang Lastri dan Maya saat itu juga. Anakku rela menjadi pendosa seumur hidupnya, hanya karena dia tak mau kehilangan suaminya. Setelah tubuhnya dipenuhi susuk, ia rela berikan jiwanya kepada iblis, hanya karena ia ingin memberikan keturunan pada kunyuk itu. Kau tak tahu rasanya kehilangan darah dagingmu sendiri. Aryo sudah tahu tentang susuk itu jauh sebelum dia menikahi putrimu. Dia rela menerima kenyataan itu dan tetap memilih putrimu sebagai istrinya. Kalian sendirilah yang terus diliputi rasa ketakutan itu dan membuat keputusan bodoh. Kalian yang memilih jalan sesat itu, teriak Lastri. Apa maksudmu? Mbah Sugeng melotot. Aryo, dia tahu ini ulah kalian semua, tapi dia tetap diam. Kau sendiri yang menghancurkan masa depan putrimu. Sosok wanita itu kini berubah menjadi Sukma yang dulu. Jauh sebelum ia mengenakan berjuta susuk di tubuhnya. Sukma menyentuh tangan ayahnya. Mbah Sugeng langsung melirik ke arahnya. Sukma, maafkan bapak nak, ucap Mbah Sugeng meratapi anak semata wayangnya itu. Sukma tersenyum melihat ayahnya. Namun Sukma kembali berubah menjadi sosok menyeramkan. Ia cekik leher ayahnya. Ia angkat tubuh tua itu dan ia jatuhkan ke lantai dengan begitu keras. Lantai itu retak, begitu pula tubuh rentanya. Mbah Sugeng mati seketika. Ia mati di tangan iblis yang menguasai jiwa anaknya. Maya berteriak menyaksikan kejadian itu. Namun Lastri memegang tangannya dengan erat. Lastri tak henti-hentinya berdoa memohon pertolongan Sang Maha Kuasa. Sukma menoleh ke arahnya. Dia terbang perlahan menghampiri Lastri. Maya terduduk menahan tangis. Lastri diam. Ia terus panjatkan doa tanpa henti. Sukma perlahan membelai rambut Lastri dengan tangan basahnya. Ia tertawa ringkih saat melihat Lastri terus berdoa. Sampai tiba-tiba pintu didobrak oleh seseorang. Aryo dan Abidin datang. Abidin langsung membawa Maya yang hampir pingsan menuju mobilnya. Aryo mendekati Lastri dan menggenggam tangannya. Sukma, duniamu bukan di sini. Perjalanan kita sudah usai. Biarkan aku menjalani hidupku sendiri, ucap Aryo pada sosok itu. Sukma tak bergeming. Kamu pernah ada di hidupku sebagai istri yang aku sayangi. Biarkan kenangan yang indah itu yang tersimpan dalam memoriku. Biarkan aku mengenangmu sebagai Sukma yang baik hati, bukan Sukma yang seperti ini. Sukma pun terdiam. Perlahan ia kembali menjadi sosok Sukma yang dulu Aryo kenal. Lastri yang melihat kejadian ini sebelumnya langsung menarik Aryo pergi. Namun Aryo tahan. Biarkan aku bahagia, pinta Aryo pada Sukma. Abidin masuk ke dalam rumah itu. Ia berteriak, Aryo, cepat pergi dari sini. Tak ada gunanya berunding dengan iblis. Sosok Sukma itu kembali lagi berubah menjadi iblis. Kejadian yang sama yang dialami Mbah Sugeng hampir terulang. Namun Lastri langsung menarik Aryo dan mereka berlari keluar. Sampai di pintu, Abidin yang membawa korek dan langsung menyulutkan api di tempat yang sebelumnya telah ia sirami minyak tanah, dibarengi doa dengan bambu kuning di sekelilingnya. Dan rumah itu habis terbakar dengan segala isinya. Mobil Maya biar saya yang bawa pak, pinta Aryo. Abidin mengangguk mengerti. Ia pulang sendiri dengan mobilnya. Sementara Aryo pulang bersama Lastri dan Maya. Maya yang sudah tak bertenaga dibiarkan tidur di kursi tengah. Sementara Aryo dan Lastri duduk di kursi pengemudi dan penumpang. Keduanya diam tak bersuara. Banyak hal yang ingin mereka bicarakan. Namun mereka memilih diam. Lastri menatap Aryo seraya berkata, Aku mau gaun pernikahannya warna biru. Aku gak mau putih, apalagi merah. Aryo melirik Lastri. Mereka saling menatap lama. Mereka berdua tersenyum dan tertawa lega setelahnya. 3 tahun setelahnya, Aryo dan Lastri kini hidup bahagia sebagai pasangan suami istri bersama buah hati mereka yang mereka namai Asmirah. Tepat bulan ini, Asmirah menginjakkan usia 2 tahun. Dan di saat yang bersamaan pula, Lastri kembali mengandung anak keduanya. Mereka tinggal jauh dari kedua orang tua mereka dan memutuskan untuk hijrah ke kota lain. Kini 2 orang berhati mulia itu mendapatkan balasan atas segala penderitaan yang telah mereka lalui. Memiliki pasangan terbaik bagi diri mereka masing-masing.
tentu saja gangguan itu masih terus menghantui. Dia tak pernah berhenti dan dia tak pernah pergi. Namun selama iman mereka terus dijaga, selama mereka berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa, mereka percaya kehidupan mereka akan baik-baik saja. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Pengantin Berdarah, gengs. Dan di sini Michan cuma baru pesan ya, gengs. Yang pertama, untuk jangan mudah percaya dengan isu-isu yang bahkan belum diketahui kebenarannya. Dan yang kedua, jangan pernah lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Esa. Karena selama iman kita terus dijaga dan selama kita berlindung kepada Allah yang Maha Esa, kita akan percaya kehidupan kita akan baik-baik saja. Akhir kata Michan ucapkan terima kasih ya gengs untuk kalian yang sudah mau menonton video ini dari awal. Dan tak lupa nih Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya gengs untuk perkembangan channel Michan. Dan tak lupa juga nih Michan ingatkan untuk coret-coret ya di kolom komentar apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan apabila terdapat nama tokoh ataupun karakter yang sama, itu hanya kebetulan semata ya gengs. Bye-bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.